Iya. Kak Fikri tuh agak suka lupa, tapi mudah-mudahan ntar ingat tuh. Amin. Mudah-mudahan ingat. Soalnya kan biar lengkap anggotanya kan pasti Masya Allah. Silaturahim. Alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahim lagi, bertemu kembali Mas Diva. Ya, yang baru juga, yang lama teman-teman datang. Ya, Rashid. Alhamdulillah bisa bertemu lagi, kita belajar sama. Walaupun Mas Diva sudah selesai ya. Alhamdulillah. Sudah veteran. Nah, walaupun kita tidak bisa berjumpa di kelas, mudah-mudahan This meeting is being recorded. suatu saat kita bisa. Wah, ada Kak Aska. Assalamualaikum Kak Aska. Aska juga ya. Waalaikumsalam Gatspan. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Mas Aska? Iya Ustadz. Alhamdulillah ya. Masya Allah, rambutnya panjang sekali Sudan. Ya, Nggak pernah keluar rumah lagi Ustadz. Oh, nggak pernah keluar rumah ya? Iya. Gimana? Kenapa Ustadz? Di rumah aja? Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Fakultas Kedokteran USU Medan. Cuman karena nggak bisa kuliah jadi ya, maksudnya nggak bisa ke sana jadi di rumah aja gitu Ustadz. Oh, online ya? Iya betul Ustadz. Memang kondisinya seperti ini. Kita online semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya lah di dalam. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kita juga kaget Ustaz ada Kak Aska. Iya. Masya Allah. Ini karena libur, Askanya lagi libur, jadi alhamdulillah bisa ikut Ustadz. Oh iya, kita senang juga antum bisa ikut kita belajar bersama. Antum bisa menjadi motivator bagi yang lainnya. Jadi apa? Ya, di dalam sebuah perkataan itu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan. Jadi tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali seseorang dia mengajak kepada yang ma'ruf, kita berusaha untuk ajak semuanya berbaik. Ketika kita mengajak kepada seseorang itu berbuat baik, kita membuat sunnah hasanah. Nanti mudah-mudahan dengan kita memulai, ya, kemudian diikuti dengan yang lainnya, itu menjadi pahala yang mengalir buat kita semua. Yang Mas Aska, kemudian Mas Diva, antum sudah selesai di 71, kemudian ikut bergabung lagi ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut. Ketika antum ikut semuanya, nanti adik kelas antum ikut seperti antum, mudah-mudahan ini menjadi pemberat mizan hasanat kita semuanya. Kita berusaha untuk tasabuk atau berlomba-lomba di dalam sebuah kebaikan. The recording has stopped. Ya. Ya. Mohon maaf Ustaz, tiba-tiba laptop saya mati. Ya. Tiba-tiba laptop saya mati tadi. Mati ya? Iya, tiba-tiba laptop saya mati. Oh gitu. Iya, bisa dilanjut Ustaz, nggak apa-apa. Ya. Makanya kok saya tiba-tiba hilang. Masih ada yang ditunggu ya? Kayaknya sih udah Ustaz ya.
Sudah ya? Sekarang udah. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Kita Mas Fikri gimana? Katanya kemarin dengar-dengar mau ikut. Iya, ntar saya ingetin lagi Ustaz. Bisa saya telepon nanti. Ya. Siap Ustaz. Ya, ya. Dimulai aja ya. Iya Ustaz, siap. Kita mulai saja. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Tadi yang pas di tengah-tengahnya kurang Ustaz. Oh gitu. Iya, Sekarang sudah kedengaran ya? sudah. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa maji'ikum fi liqa'ina hadza. Selamat datang kepada ikhwah semuanya yang sudah bisa hadir di dalam kajian pertemuan kita rutin kita di setiap hari Jumat sore, yaitu adalah kajian tahsin. Sebelum kita mulai, biasa kita memberikan sebuah nasihat mauidhah, karena wadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Belah peringatan, karena mudah-mudahan dengan peringatan itu bermanfaat bagi kaum muslim. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini berada di ujung bulan Dzulqa'dah. Insyaallah nanti beberapa saat lagi atau mungkin beberapa hari lagi, 2 hari lagi, hari Ahad, kita akan berjumpa di bulan yang mulia, termasuk ya Ashhurul Hurum, termasuk bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, itu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang istimewa bagi kaum muslimin, yang mana kita harus bergembira karena di sana Allah Subhanahu wa taala buka kembali fadilah di bulan Dzulhijjah. Tapi di bulan Dzulhijjah juga ketika seseorang itu dia melakukan kemungkaran juga nanti balasannya juga akan besar. Maka antara kebaikan dan keburukan ketika seseorang melakukan di bulan Dzulhijjah itu nanti kebalikan manfaatnya juga banyak dan keburukannya juga banyak. Maka kita sebagai seorang muslim maka berusaha untuk melakukan yang terbaik di bulan Dzulqa'dah nanti, di bulan Dzulhijjah. This meeting is being recorded. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj juga menyebutkan untuk apa? Yu'azzim, untuk mengagungkan hurumatillah, untuk mengagungkan di dalam bulan Dzulhijjah tentang syiar-syiar Islam. Di dalam surat Al-Fajr juga disebutkan wal fajri walayalin asyar. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa walayalin asyar ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka keutamaan di bulan Dzulhijjah ini besar bagi kita sebagai seorang muslim. Di bulan Dzulhijjah kita berlomba-lomba untuk menggapai kebesaran pahala dari Allah Ta'ala dengan kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sebutan yang terbaik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 10 hari pertama, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam sebuah hadis Nabi juga disebutkan perkataan seperti itu.
Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat itu bertanya tentang keutamaannya itu bagaimana dengan keutamaannya dengan jihad. Padahal jihad itu kan amalan yang besar fadilah. Itu pun tidak bisa menyamai fadilah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu pahalanya bisa sama ketika seseorang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya. Kemudian dia tidak pulang ke rumahnya kecuali dia mati di dalam keadaan syahid. Jadi ketika seseorang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya untuk berjihad, kemudian dia tidak bisa kembali. Dikarenakan apa? Mati di dalam syahid di dalam perjuangan. Maka amalan itu baru bisa menyamai amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ayolah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah nanti kita untuk mendekatkan diri yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Kita bisa tertibkan sholat rawatib kita bisa tertibkan qiyamul lail kita bisa tertibkan tilawatul Quran kita. Kita berusaha meniatkan untuk kita menghatamkan Al-Quran di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kita bisa melakukan saum atau siam. Kalau bisa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita siam. Kalau emang nggak bisa, saum Daud. Kalau emang nggak bisa, Senin Kemis. Tapi nggak bisa minimal hari Tarwiyah dan hari Tasyrik. Hari Arafah. Minimal itu. Kalau emang hari Tarwiyah dan hari Arafahnya nggak bisa, minimal 1 hari saja puasanya. Karena Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunub sanatain. Karena puasa di bulan Arafah itu pahalanya sama dengan bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun berturut-turut. Yang akan datang kemudian setahun yang telah lalu. Kemudian nanti ada juga puncaknya adalah kita iraqatud dam, yaitu kita bisa menyembelih hewan kurban bagi siapa saja yang dia memiliki kelapangan untuk bisa berkurban, baik itu dengan kambing atau dengan domba atau dengan sapi atau dengan unta dan yang lain sebagainya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda keimanan kita adalah kita korbankan jiwa kita. Kalau tadi rohiyah, kemudian yang di 10 Dzulhijjah adalah kita menyembelih hewan kurban. Dengan apa? Kita korbankan kita. Kalau kita lihat bagaimana dikisahkan di dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk mengorbankan anaknya. Dia Nabi Ibrahim ini ketika belum memiliki anak, umurnya sudah tua, kemudian baru dikaruniai anak, kemudian uji lagi untuk anaknya yang paling dia sayang, cintai untuk sembelih. Karena disebutkan qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka qala ya ma tu'mar tatajidu insyaallah minas sabirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan mimpi kepada Nabi Ibrahim
ya kemudian menceritakan kepada anaknya untuk ya bahwa saya itu di dalam mimpi menyembelih kamu wahai anak. Apa kata anaknya yang soleh yaitu Nabi Ismail? Ya, kerjakanlah ya, karena ya kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ya, di dalam ayat seterusnya ya Nabi mengatakan inna hadzal balaul mubin. Di bala ujian paling besar yang nyata itu adalah ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anaknya. Kalau diuji dibakar, kemudian dimusi oleh kaumnya itu belum seberapa. Tapi perintah untuk apa? Mengorbankan anak ini adalah ujian yang besar yang dialami ya oleh Nabi Ibrahim. Nah, makanya bagaimana kita bisa meniti apa pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi kita ketika memiliki harta yang terbaik ya kita berusaha untuk mengorbankan. Kalau Ibrahim rela mengorbankan anaknya, ya, coba berusaha untuk kita korbankan harta yang paling kita miliki, yang paling kita cintai, yang paling kita miliki untuk kita korbankan. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi syafaat kita penolong nanti pada hari kiamat. Sebagai kendaraan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin nasihat di awal. Kemudian ya, yang kedua nasihat saya adalah untuk ikhwah semuanya pada yang sudah lama alumni, kemudian para rohis, kemudian yang baru juga yang baru bisa hadir ya. Saya sebenarnya kebahagiaan saya bertemu dengan antum itu lebih daripada yang lainnya. Saya ikut senang ketika antum bisa bertolabul ilmi. Tolabul ilmi bisa bertemu dengan kita gitu ya, menyapa. Itu kesenangan saya ketika melihat antum. Jujur ya, adalah kesenangan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Ya, antum bisa ingat dengan kita, dengan adik kelas antum. Itu adalah bisa menghilangkan kegundahan, kegelisahan. Karena disebutkan di dalam sebuah perkataan liqaul ikhwan ya. Jadi perjumpaannya saudara itu adalah bisa apa? Ya, menghilangkan apa al-ahzan, bisa menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Jadi kalau kita lagi sedih, coba nanti antum bisa berjumpa dengan siapa? Teman-teman antum yang dahulu. Itu nanti bisa menghilangkan kesedihan. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwanuna agla min ahlina. Jadi kalau saudara-saudara seiman kita itu sebenarnya lebih mahal jika dibandingkan dengan siapa? Ya, keluarga kita. Ya. Mahalnya di mana? Karena saudara kita selalu mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahalnya ikhwan. Makanya mengingatkan untuk mengingatkan kepada ikhwannya. Ya. Baik walaupun antum sudah beda marhalah ya. Ketika antum berjumpa bisa menjadi motivasi semangat teman ya, adik kelas antum. Atau mungkin teman-teman seperjuangan antum. Itu nanti bisa akan menimbulkan giroh atau semangat tersendiri bagi yang lainnya. Kalau antum nggak bisa minimal antum jadi motivator untuk yang lainnya bisa bersemangat. Dan itu nanti pahalanya kebaikannya akan kepada antum. Mudah-mudahan para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya salam ya, kita langsung ya memulai mungkin untuk pertemuan hari ini harinya kita singkat ya. Kita nanti ya fokus di dalam apa ya, tilawah ya. Kemudian ya untuk yang apa alumni ya, kemudian
baru ya nanti kita belajar bersama lagi gitu ya. Untuk materi pada sore hari ini materinya adalah iklan. Ya, silakan lanjut, Ustaz. No. Ya. Nanti dimulai aja ya. Iya. Silakan, Ustaz. Nggak apa-apa. Nah, nanti apa? Suruh joinnya menyusul lagi. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Oke, berarti ini Ya. nggak apa-apa. Kita mulai aja buat lanjutin ya. Alhamdulillah tadi juga udah ada Kak Fikri dan juga yang tadi belajar Ya, ada Mas Fikri juga. Kita bertemu lagi Mas Fikri belajar tadi. Iya, Ustaz. Mas Fikri itu kan mahdi lalahi, tidak terbatas ya, jenjang tidak terbatas, unit tidak terbatas, sekolah. Kita ketika ada waktu, ada kesempatan berusaha. Dan alhamdulillah antum bisa menyempatkan untuk kegiatan rohis, bisa menjadi motivasi untuk marhalah adik kelas antum, kemudian juga saya, kemudian juga antum. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat antum dan kita. Baik, kita mulai ya, Mas. Ya, pembahasannya simpel pada sore hari ini. Cuman ya nanti kita fokusnya di praktek saja, di praktek. Bagaimana tadi yang sudah kita sampaikan bahwa kita belajar membedakan antara iklab dan ikhfa. Nanti kita fokus ketika ada bab iklab dan ikhfa, atau mungkin ketika nanti ada bacaan iklab dan ikhfa, nanti kita akan ulangi lagi dan tulis lagi ya, dan tilawahnya nanti supaya bisa terbiasa. Kalau kemarin kan di dalam masalah apa kemarin, masalah tingkatan ikhfa ya. Sekarang adalah perbedaan antara pembacaan iklab dan ikhfa. Bagaimana pembacaan iklab dan ikhfa? Ya. Kalau ya, namanya iklab itu adalah apa? Membalikkan, merubah, membalik atau merubah. Ketika apa? Ketika ada tanwin atau nun, ketika bertemu dengan huruf iklab, ya, dirubah. Ya. Yang dirubah apanya? Suaranya, ya, tanwin ya, nun atau tanwin. Ketika nanti dengan huruf ba itu nanti dirubah ya, suaranya dengan cara bagaimana ya, didengungkan dan disamarkan. Itu di dalam masalah iklab. Jadi didengungkan dan disamarkan. Ya. Kemudian ya, di dalam masalah ikhfa syafawi khususnya ini ya, bukan ikhfa hakiki, tapi ikhfa syafawi. Karena pembahasannya kan mirip. Ikhfa di sini adalah bukan ikhfa hakiki, tapi ikhfa syafawi. Jadi ketika namanya ikhfa itu kan adalah sesuatu yang disamarkan. Jadi ketika membaca huruf ikhfa syafawi, ya, yaitu ketika huruf mimnya sukun. Ya. Jadi kalau kita berarti lagi atau tanwin, tapi adalah apa? Mim sukun. Ketika bertemu dengan huruf ya, hurufnya sama, bertemunya dengan ba. Kalau iklab tadi adalah tanwin atau nun, bertemu ini adalah mim sukun bertemu dengan ba. Dengan cara bagaimana? Sama. Dengan cara dan menyamarkan. Jadi antara iklab dan ikhfa itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Contohnya di dalam masalah iklab ketika ada kalimat mim ba'di nun ketemu ba,
Bagaimana cara bacanya? Ya. Ya. Apakah mim ba'di? Maka cara baca yang benar adalah ketika ikhtab adalah dengan cara merenggangkan dua bibir. Jadi nggak langsung menutup rapat. Jadi kada membaca huruf iklab, apa hukum iklab, maka diusahakan untuk tidak langsung menutup rapat. Contohnya mim ba'di, tapi direnggangkan. Terlalu renggang, tapi adalah ya dia dikasih ada celah, tapi celahnya sedikit. Caranya membacanya bagaimana? Saya berikan contoh. Mim ba'di, bukan mim ba'di, tapi mim ba'di. Ya. Sebenarnya hampir-hampir mirip. Mim ba'di, bukan mim ba'di. Nah, ini adalah cara di dalam membaca ikhlas. Atau mungkin contoh yang lain. Innallaha sami'un basir. Bagaimana cara membaca sami'un basir? Apakah langsung dilekatkan kedua bibirnya atas bawahnya? Atau bagaimana? Sama menyebut renggangkan, tapi tidak terlalu renggang. Tidak menutup rapat-rapat, tapi dilekatkan saja, tapi masih ada rongga sedikit, celah sedikit. Ya, bukan innallaha sami'un basir, tapi sami'un basir, sami'un ya. Jadi masih ada ya, celahnya. Sami'un basir, bukan sami'un, bukan begitu. Bukan sami'un, tapi sami'un basir. Itu adalah catatannya ya. Nah, di dalam ikhfa. Kalau di dalam ikhfa bagaimana? Ya, sama. Yang bagaimana? Namanya adalah yaumahum barizun, yaumahum barizun. Maaf Ustaz, Yaumahum agak kerasa-kerasa Ustaz suaranya, jadi nggak begitu kedengaran. nggak terdengar ya? Aman, Ustaz, aman. Sekarang udah. Aman ya? Alhamdulillah. Kalau yang contohnya ikhfa, itu contohnya tadi yaumahum barizun ya. Maka membacanya jangan langsung direkatkan atau dirapatkan, tapi yaumahum barizun, yaumahum sama. Min ba'di yaumahum, bukan yaumahum. Jadi bibir atas dan bawah itu jangan direkatkan begitu, tapi masih ada celahnya atau rongganya. Atau contoh yang lain, wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim ya. Mem ketemu ba. Caranya tadi untuk membacanya jangan direkatkan. Jangan dirapatkan rapat-rapat, tapi direndahkan. Bukan ya wa may ya'tasim billah, bukan begitu. Tapi wa may ya'tasim billah, ya'tasim billah. Jadi ya. Gitu ya. Itu cara membaca antara iklab dan ikhfa. Jadi begitu. Maka nanti ketika kita membaca dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan ini ketika iklab, ketika ikhfa, untuk tidak tutup rapat-rapat. Ya, maka
Ya, di antara kesalahan seseorang ketika membaca huruf iklab dan ikhfa itu apa? Ya. Yang pertama adalah satu, dia tutup rapat-rapat bibir atas dan bawah. Kemudian yang kedua, kalau tidak itu biasanya dia renggangkan. Kalau yang direnggangkan contohnya bagaimana? Contohnya gini. Min ba'di dzalik. Jadi antara bibir atas dan bawahnya itu renggang. Min ba'di, ya itu salah. Atau yaumahum barizun, itu juga salah. Yaumahum barizun. Jadi masih renggang banget. Maka itu caranya begini. Yaumahum, yang benar adalah akan tidak terlalu pekat, tapi masih ada rongga. Yaumahum barizun, bukan yaumahum, ya, bukan gitu, bukan yaumahum. Maka ya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pembahasan di dalam masalah ya, iklab dan ikhfa. Maka di sana ada pendapat ulama yang lain. Jadi ada pendapat ulama yang lain. Kalau tadi kesalahannya menutup rapat-rapat atau merenggangkan dengan serenggang-renggangnya. Ya. Tapi ada pendapat yang lain bahwa membedakan. Jadi kalau iklab itu ditutup rapat, tapi kalau ikhfa tidak. Tapi kalau saya pribadi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para asatid yang beliau mulazamah langsung dengan para syekh, itu ya kami berpendapat untuk apa? Ya, untuk direnggangkan antara ketika membaca iklab dan walaupun ada perbedaan ulama, itu ketika membaca ikhfa nanti direnggang. Wallahu alam. Ini adalah khilaf atau pendapat ya, ulama. Ada yang merenggangkan, ada yang merenggangkan semuanya. Maksudnya tidak ditutup rapat-rapat. Ada yang dibatasi, yang ditutup rapat-rapat itu adalah apa? Yang iklab. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang ringkas, singkat, padat. Tapi intinya di dalam bab ini adalah kita prakteknya. Di dalam prakteknya kita diusahakan untuk nanti. Ya, silahkan kita langsung praktek saja Mas ya. Nanti mungkin karena ini banyak, mungkin beberapa putaran atau mungkin 2 kali atau berapa. Yang penting kan sebenarnya kajian pada sore hari ini kita bertemu silaturahim dengan marhalah dengan Mas Diva, dengan Mas Askar, Mas Fikri, dengan Mas Ahmad, Mas Zafan, itu berapa marhalah itu? Ada 4 ya? Atau 5? 4 ya? Alhamdulillah. 4 periode bisa berjumpa. Walaupun ada yang tidak bisa berjumpa, alhamdulillah bisa antum ikut. Itu kita sudah senang. Saya sudah bahagia ketika antum bisa bersama-sama silaturahim. Walaupun kita tidak bisa berjumpa tatap muka, kita online. Baik. Kita mulai ya Mas ya. Nah, kita mulai dari surat apa kemarin? Terakhir itu surat Yunus sampai ayat 88 Ustaz. Yunus. Iya. 88. Ya. Surat Yunus 88, silahkan yang punya Al-Qur'an bisa buka. Ya. Nanti silahkan mulai 10. Berapa? Ayat ke 88 ya. Sekarang halaman 89. 218 di Al-Quran saya 218. Ya, 219 sekarang. Ya. Nanti membacanya pelan-pelan. Ya. Tidak usah cepat-cepat. Ya. Nanti bisa saya perbaiki ketika antum membacanya kurang tepat. Sehingga nanti ada perubahan. Sebenarnya mushaf atau talaki itu lebih banyak manfaatnya ketika kita membaca talaki. Maka ketika nanti membaca
antum membaca nanti dimaksimalkan. Kalau salah nanti akan kita kasih catatan ini salah bacanya seperti ini. Jadi gitu ya. Nanti satu persatu. Enggak apa-apa, salah itu adalah ya modal utama di dalam modal awal di dalam sebuah kesuksesan. Kalau salah itu adalah hal yang wajar, biasa kalau di dalam belajar. Yang tidak wajar itu adalah ketika apa? Ketika seseorang sudah merasa bisa kemudian tidak mau belajar, itu adalah kesalahan besar. Tapi ketika kita sudah ya, berusaha untuk belajar kemudian salah, tidak masalah salah. Karena kegagalan atau kesalahan itu ada di awal keberuntungan atau silakan dimulai Mas. Berarti di sini Mungkin nanti satu kali putaran aja ya. Kalau enggak ya dua lah kalau nanti kalau cepat gitu ya. Nanti kita sharing aja, bisa ngobrol ya, lebih panjang ya, lah. satu putaran ya. Itu satu putaran aja berarti. Itu mungkin ntar saya terus Kak Dipa, Kak Fikri, Kak Aska, Zakwan, Ahmad, Rashid, terakhir Alfa, nggak apa-apa. Mau satu atau mungkin dua nanti terserah disepakati aja. Saya ikut aja. Nanti kita banyak sharing ngobrol dengan antum aja mungkin kalau mungkin ada problem atau salah. Kita intinya silaturahim ya, tatap muka dengan antum. Gitu ya. Dimulai Mas. Siap. Siapa duluan? Fadl. Nanti gantian. Saya tuh. Oh iya, boleh Kak. Saya jadiin host aja nggak apa-apa deh Kak. Di sini jangan kalau Apa? Iya, ayat. Oh iya. Surat. Siap. Oh iya. Ya, Fadl silakan. Yang lain bisa menyimak juga. Nanti satu ayat kita bahas ya. Yang khususnya yang masalah iklab dan ikhfa tadi ketika ada hukum itu. Nanti akan satu putaran aja kayaknya. Iya, kita sepakati ya bersama-sama satu putaran ya biar cukup waktunya kakak-kakak teman-teman semua. Ya. Yuk silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. ya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Wa mala'ahu hunya panjang. Wa mala'ahu. Diulangi Wa lagi. mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana khmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa catatan. Kemarin yang sudah ikhfa. Nanti yang ikhfa-nya kan kemarin ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa akrob, ada ikhfa ausat. Ya, maka nanti untuk bisa dibedakan. Seperti contohnya ya, adalah ya, amwalang, itu membacanya adalah ikhfa-nya ausat. Antara dengung sama samarnya itu sama. Amwalang fil hayatid dunya. Amwalan. Ya. Kemudian di situ ada kalimat wa mala'ahu. Ya. Di situ yang panjang adalah huruf h-nya. Ya. Kemudian alifnya pendek. Wa ma gitu kan. Ya, bertemu dengan kalimat wa mala'ahu. Ya. Alifnya itu pendek. Wa mala'ahu. Ya. Yang panjang adalah hu-nya. Karena di situ ada mad.
Kemudian di situ ada kalimat, ya, apa lagi ya? Qulubihim. Maka dibacanya untuk apa? Jelas. Ala qulubihim, langsung tidak didengungkan, langsung dimatikan atau dijelaskan. Ala qulubihim fala yu'minu, enggak ada qulubihim. Ya, itu sudah dengung. Maka untuk tidak dibaca seperti itu. Kemudian ada idgham diguna. Contohnya zinatau wa amwa, ya, zinatau, maka dibacanya idgham, dimasukkan berapa harokat? 3 harokat. Maka pelan-pelan. Kemudian ya, untuk kaidah membaca mad jaiz dan mad wajib untuk dibiasakan disamakan. Kalau saya biasanya kalau enggak 4 harokat 5 harokat. Jadi ketika membaca mad jaiz atau mad wajib untuk disamakan. Kalau 4 4, kalau 5 5. Contohnya matnya apa? Rabbana innaka, Rabbana, maka bacanya usahakan 4 harokat atau 5. Atau kalimat yang lain, ala amwalihim, usahakan untuk sama. Jadi gitu ya. Nanti untuk teman yang lain juga sama, ketika membaca coba diperhatikan mad jaiznya, mad wajibnya, kemudian idghamnya, kemudian ikhfa-nya. Kalau di sini tadi belum ada iklab sama apa? Ikhfa-nya ya. Belum ada. Nanti mungkin di ayat yang lain nanti kita perdalam. Nanti baca, nanti yang lain diikuti ya. Saya bacanya pelan-pelan, nanti semuanya diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu jadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Ya. Di situ ada ataita, bukan ataina. Saya ulangi lagi ya. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. ربنا إنك آتيت زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Ya. Ya. Rabbana liyudillu an sabilik. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Ya. Nanti untuk mad jaiz, mad wajib, kemudian ikhfa, kemudian idgham, ya, gunnah, nanti disamakan. Terus selanjutnya.
Ya. Boleh dari Kediva dulu, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, alhamdulillah sudah lancar Mas Diva. Tambah lancar. Di situ ada kalimat wala tattabi'an. Sudah betul tadi membaca. Namanya itu adalah mad lazim apa? Muttaqal ilmi. Jadi bacanya panjang dulu, ya. Panjang kemudian baru gunnah. Wala tattabi'an. Cukup. Tadi sudah bagus semua. Saya ulangi nanti, ya, yang lainnya bisa membaca. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, huruf nunnya dia cukup digunakan. Wala tattabi'an nisa langsung ya. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Ulangi. Wala. Ya, cukup. Ya. Kemudian yang lainnya. Mas Aska. Ayat 90 ya Ustaz. Ya, Bismillah. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, cukup, alhamdulillah. Ya, sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Di situ ada kalimat ya, amantu. Nun ketemu tak. Kan ada kalimat nun. Maka cara membacanya adalah itu adalah ikhfa'nya ab'ad. Ketika ab'ad, maka membacanya adalah apa? Karena dia kan hurufnya tak, dal sama o. Membacanya amaitu. Jadi dia lebih banyak ikhfa'nya daripada ya gunnah. Amaitu. Bukan amantu atau mungkin amantu. Amaitu. Jadi diperbanyak ikhfa. Kalau qaf sama kaf nanti perbanyak ya.
gunnah. Kita baca nanti yang lainnya. Jana bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun. Ya. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. Ketika kita berhenti aman tu maka aman ya. Jadi ada taknya. Aman di situ tetap aman. Saya ulangi lagi. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Israil. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ya. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Ya. Boleh lanjut nih yang Fikri mungkin. Fikri. Saya. Oh, Zakwan. Zakwan boleh, Zakwan. Ada Ustaz. 91 ya, 91. Ya. Ayo Mas Zakwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد عصيت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Alhamdulillah. Al-yawma nunasib. Satu ayat. Satu ayat, Wan. Satu ayat. Semangat ya, semangat. Kalimat. Semangat ya. Di situ ada kalimat wa kunta ya. Itu sama seperti tadi seperti aman. Maka membacanya bukan wa kunta, tapi wa kunta. Jadi begitu ya. Wa kunta ya, wa kunta. Bukan wa kunta. Nanti kalau nanti ke dia seperti qaf sama kaf. Wa kunta. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau kalimat al-an itu bacaan apa itu? Al-an itu. Kenapa? Siapa yang masih ingat? Al-ana. Kenapa itu? Mat? Masih. Mat apa namanya? Lazim mungkin. Mat apa? Al-ana apa? Mat enggak. Hah? Bukan. Mat lazim apa ya? Mat jais mutasil. Bukan. Mat lain. Apa? Bukan. Bukan. Apa? Masila kosiro. Bukan. Oh, bukan. Tebak-tebakan jadi. Terus ada sama dengan lam mati tadi loh. Oh, apa ya? Di situ ada mat wajib musaqal kilmi, Ustaz. Mat apa? Mat lazim musaqal kilmi. Mat lazim mukhaffaf kali ini.
Kenapa mad lazim? Mukhaffaf kalimi. Karena tidak ada tasdidnya. Bedanya tadi adalah apa? Yang tadi yang dibaca Mas Diva tadi kan wala tattabi'an. Itu adalah apa? Ya, ada tasdidnya ya kan? Iya. Kalau di situ adalah apa? Ya. Enggak ada tasdidnya. Ana gitu ya. Ya. Kemudian tadi ya bedanya gitu ya. Jadi kalau ikhfa-nya itu adalah ikhfa ab'ad, maka ya untuk apa? Porsi ikhfa-nya itu lebih. Wa kunta. Saya baca lagi. Nanti diikuti semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ana wasaita wa ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ya, terus lanjut. Lagi terakhir Kak Fikri, boleh Kak? Nah, di situ kita Fikri. cerita-cerita takut tuh. Suaranya jelas gak, Ustaz? Ya, Suaranya jelas gak? Jelas ya? Ya. Jelas Kak. Jelas. Fal yauma nunajjika bi Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya. Alhamdulillah. Di situ kalimatnya pendek semuanya. Nunajjika bi badanika litakuna. Kebanyakan pendek-pendek. Ya. Kemudian di situ ada kalimat liman khalfaka. Liman khalfaka. Nah, kemudian ya itu banyak kalimat apa gunnah. Wa in katsiran. Ya, ada kalimat juga digunakan. Anas. Ya. Nanti saya baca. Nanti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Di situ ada kalimat nunajjika. Nunajjinya berpanjang. Nunajjika bi badanika litaku. Ya, bi badanika pendek semua. Litaku punya berpanjang. Saya ulangi lagi. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, terus Lanjut, Ustaz. saya lanjutkan. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya. Wop. Lanjutnya siapa lagi? Mas Rosid tadi kayaknya ada.
ini mungkin biar dapat Sharing ya, Ustaz? sharing-sharing semua ceritanya. Jadi setengahnya aja Ustaz. Oh gitu. Ya, iya takutnya udah mau maghrib Oh, gitu. kan. Iya Ustaz. Ini udah Oh, mau iya. setengah 6 Baik. juga. Untungnya Alhamdulillah. ini unlimited. Boleh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Begitu. Nah, Gimana? baca doa Mas? Khatmil Quran dulu Ustaz. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma azim. Alhamdulillah kita bisa bermujalasah bareng, belajar bareng, walaupun ya kita sebentar atau mungkin sesaat, mudah-mudahan nanti bisa ya ketika kita bisa bertemu di dunia, nanti kita bisa kumpulkan dengan Allah. Maka ketika mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti ada yang masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya nanti saling membantu, saling menolong. Ketika ada teman kita yang apa? Yang tidak diselamatkan Allah. Karena pertemanan yang hakiki itu ketika apa? Ketika didasari dengan iman, didasari dengan ketakwaan. Ketika kita berjalan di sini, mudah-mudahan ya, nanti kita dikumpulkan di Allah, kita bisa bermusyawarah, bertetangga, atau mungkin bisa bermain bersama. Ketika kita bisa bermain di mana? Di dunia, nanti bisa bermain di surga Allah. Gitu ya. Ada mungkin pertanyaan atau mungkin yang lainnya yang mungkin yang bisa disampaikan, atau mungkin cerita lah. Mungkin buat adik kelas antum yang sekarang lagi di 71, bagaimana nasihat atau mungkin motivasinya buat antum ketika antum sudah di luar sana, apa yang harus disiapkan ketika masuk di sekolah, apa yang harus dipelajari. Ini ada yang belum kenalan tadi nih. Iya, Ustaz. Kak Fikri belum ketemu sama Aufa. Aufa. Mungkin Iya, boleh dah. silakan nanti yang mau kenalan. Kak Aska juga kan, Kak Aska, Jakwan, bener kan? Jadi boleh nih. Iya. Nah, formatnya tuh nama. On cam yuk. Iya, on cam tuh. Tapi tadi Aku juga Aufa belum katanya- kenalan. Aku pengen kenalan juga. Santai aja. Ya, Boleh nama. Alhamdulillah. siapa dulu? Yang Itu grupnya Aufa dulu. Nah. Diva dulu. Apa siapa dulu? Aufa dulu tuh Kak. Ustaz, mau kenalan. Oh ya udah. Mas Alfa coba. Kenalan Nanti dulu. ketika bertemu di mana? Bertemu di jalan bisa nyapa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfa Farabi, dari kelas MIPA 3. Ya dulu bisa dipanggil Alfa atau Abi. Ya sehat, COVID ya. Alhamdulillah. Kita keseharian ya belajar buat undangan. Iya. Benar. Sekarang Tapi belum tahu kelas. oh gitu ya.